Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahi ala ni'matil hijrah, alhamdulillahi ala ni'matil hidayah, alhamdulillahi ala ni'matin taubah, alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Buat langkah yang pertama, tiada kata yang paling indah selain memuja dan memuji kehadiran Sang Khalid alam semesta, ialah Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini masih mencurahkan berbagai macam nikmat-nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan bumi Aceh Darussalam, yaitu bumi yang kaya besar, makmur serta indah, laksana lempengan-lempengan syurga yang jatuh di permukaan bumi, baldatan thayyibah wa rabbuhu ghafur. Allah menciptakan langit, alhamdulillah. Allah menciptakan bumi, alhamdulillah. Yang mana oleh Allah yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat. Seandainya air laut kita jadikan sebagai tinta, pepohonan kita jadikan sebagai pena, sungguh tak sanggup untuk kita tulis nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah yang paling besar ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena hadirin, tanpa dua nikmat tersebut maka kita tidak bisa bernaung atau berkumpul seperti malam yang berbahagia ini. Selawat bermahkotakan salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada seorang pemuda pejuang agama Allah. Beliau rela mengorbankan harta dan benda, beliau rela mengorbankan nyawa, walaupun padanya banyak tumpahan darah, demi merebut satu bendera di kalangan kaum kafir laknatillah, yaitu bendera yang berlambang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu pemuda padang pasir, pemimpin padang Sahara yang bertitul Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, yang dulunya diusir-usir sekarang diceri bagaikan permata. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat beliaulah Islam sudah penjuru pelosok dunia, sehingga kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kata-kata takzim wal ikraman kami kepada Al-Mukarram ayahanda Abu Umi ma'a keluarga beliau yang mulia, kepada dewan-dewan guru yang masih bernaung di dayah Bustanul Huda tercinta ini, yang saya hormati, kepada hadirin kaum muslimin yang akan dirindukan akan hembusan angin syurga. Hadirin, perhormatan saya yang teristimewa ialah kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang akan menilai kami dengan seadil-adilnya, tidak berpihak satu sama lain. Hadirin yang dirindukan syurga, Dewan Hakim yang mulia, era globalisasi yang ditandai dengan era perubahan, kemajuan maupun persaingan telah menghantarkan manusia
manusia untuk bersaing di alam arena peningkatan kualitas dan kualitas. Namun sangat dia sayangkan kebanyakan manusia, khususnya pemuda yang terlibat dalam persaingan yang tidak berpedoman dengan kitab suci yang telah memuat berbagai strategi pemenangan, baik dari aspek pendidikan, ideologi sosial, politik, ekonomi dan sebagainya, sehingga mereka berani membohongi diri demi mendapatkan prestasi. Dan hal yang serupa juga sering terjadi di kalangan pelajar yang berani membohongi diri demi meraih prestasi di sekolah, baik dengan cara menyontek, memanipulasikan data, bahkan menyuap temannya untuk mendapatkan segudang jawaban. Padahal hadirin, tanpa disadari mereka berada dalam kekalahan yang nyata karena tidak tahu arti penting ilmu pengetahuan bagi mereka, sehingga mereka bermalas-malasan dalam belajar. Hadirin, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Oleh sebab itu hadirin, sebagai generasi penerus bangsa, bangkitlah jiwa kita, bangkitlah jiwa saya untuk mencari solusi melalui syarah singkat saya yang bertema ataupun judul Pemuda Sejati Berbekal Ilmu. Hadirin yang dirindukan syurga Dewan Hakim yang mulia, ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup ini, karena dengan ilmu yang dimiliki seseorang akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu dasarnya dan tujuan sebenarnya. Namun sebaliknya, jika seseorang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan sebenarnya. Agar hal semacam ini hadirin tidak sampai menimpa pada diri orang Islam, maka kita harus menyadari bahawa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilma faridatan ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim, karena orang yang berilmu dia tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendapatkan bahagia hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu juga orang yang mendapatkan bahagia hidup di dunia dan akhirat haruslah mempunyai ilmu pula hadirin. Oleh karena itu, janganlah merasa bosan untuk menuntut ilmu, dan di mana saja kita berada tetap harus kita cari, sekalipun di negeri Cina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Carilah ilmu walaupun di negeri Cina hadirin. Kaum muslimin rahimakumullah, Dewan Hakim yang akan dirindukan akan hembusan angin syurga Allah. Ajaran Islam dalam menuntut ilmu sesuai dengan program yang dikembangkan sekarang tentang kewajiban belajar, yaitu long live education. Maksudnya menuntut ilmu seumur hidup, tetapi dalam Islam seseorang menuntut ilmu haruslah diiringi dengan iman dan takwa. Sebab hadirin, dengan ilmu pengetahuan saja seseorang akan menjadi bebas hingga membuat dia sesat. Namun apabila ilmu pengetahuan yang diiringi dengan iman dan takwa, insya-Allah akan bermanfaat bagi dirinya, keluarganya maupun masyarakat di sekitar. Subhanallah hadirin. Masyaral muslimin rahimakumullah, tidaklah tepat jika seseorang menuntut ilmu hanya untuk mencari ijazah, yang buntut-buntutnya hanya untuk mencari pekerjaan, untuk persyaratan melamar menduduki kursi empuk, untuk menjadi pegawai negeri, untuk mencari titel apapun, gelar apapun dan kehormatan apapun, agar manusia segan sehingga mengakibatkan banyak orang-orang yang sudah mempunyai ilmu tikus. Apa itu ilmu tikus? Ilmu tikus yakni ilmu yang menggerogoti hak orang lain, hak fakir miskin, bahkan hak rakyat pun menjadi korbannya. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik hadirin. Oleh karena demikian, maka kewajiban kita adalah mencetak pola pikir kita agar menjadi orang yang berpengetahuan luas, yang dilandasi dengan iman dan takwa, yang siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi
globalisasi serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kita sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak bangsa yang berkualitas dalam segala hal dan harus memiliki cita-cita yang tinggi demi masa depan kita yang cerah nanti. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita, hadirin. Masyarul muslimin rahimakumullah, Dewan Hakim yang dirindukan syurga Allah. Ingat hadirin dan bayangkan hadirin dan renungkan hadirin, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda yang dihiasi dengan butuh fisik masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, hadirin. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja terus bersaing untuk menjadi yang terbaik, karena masa muda itulah masa untuk menggapai cita-citanya. Kita tidak boleh berbalas-balasan dalam belajar. Sebagai penerus bangsa pula, sudah sewajarnya bagi kita untuk mempunyai semangat juang yang tinggi demi kemajuan bangsa, karena masa depan bangsa ada di tangan kita, hadirin. Ada 10 hal hadirin yang tersia-siakan, ialah orang yang berilmu yang tidak pernah disebut-sebut namanya, ilmu yang tidak pernah diamalkan, pendapat benar yang tidak diterima, senjata yang tidak digunakan, mushaf yang tidak pernah dibaca, kendaraan yang tidak pernah dikendarai, serta benda yang tidak pernah dinafkahkan, ilmu zuhud dalam dada orang menghendak dunia, dan umur panjang yang tidak dimiliki untuk menghimpun menuju akhirat, hadirin. Fakir qabla antazim, hadirin. Pikirlah sebelum bertindak, hadirin. Oleh sebab itu, hadirin, langkah apakah yang harus kita lakukan dalam rangka membangun generasi bangsa sejati yang berbekal ilmu, dan siapakah yang berperan di dalamnya? Yang pertama, hadirin, persiapkanlah diri kita mulai dari sekarang. Mari tingkat proses belajar kita bertanggung jawab, optimis, jujur, sungguh-sungguh dalam belajar, serta jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berdoa sangat membantu kita dalam sebuah kesuksesan. Yang kedua, hadirin, yang dirindukan syurga, Dewan Hakim yang ditunggu-tungguin bidadari di alam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua, guru dan pendidik hendaknya memberikan bekal ilmu dan akhlak yang cukup bagi anak-anak. Akhlak dan ibu, karena dengan ilmu yang dimiliki mereka akan menjadi generasi yang al-qawi, yang kuat, bukan generasi yang al-daif ataupun generasi yang lemah, hadirin. Yang ketiga, hadirin, remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa agar memiliki etikat yang baik untuk dididik dan dibina, karena orang Inggris mengatakan doyung today is later tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Yang keempat, hadirin, kenal lagi power, ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Dengan kekuatan itu kita dapat menguasai dunia. Lihatlah negara-negara yang telah memiliki teknologi yang tinggi seperti Amerika, Jepang, Jerman dan lain-lain. Dengan sebab mereka menguasai ilmu dan teknologi, mereka dapat menguasai dunia, hadirin. Hadirin, menurut ayat di atas menerangkan, barang siapa yang ingin bahagia hidup di dunia, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka harus dengan ilmu, hadirin. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka hadirin dengan ilmu. Hanya sekian, hadirin, yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan atau intisari yang dapat kita fahami apabila kita giat belajar, rajin berusaha, gemar beramal, artinya menuju masa depan yang cerah menjanjikan. Namun jika remaja dan pemuda malah belajar, enggan berusaha dan tidak mau beramal, artinya menuju masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. No again you have the pain. Tiada kebahagiaan tanpa lemah diri, tiada perjuangan tanpa pengorbanan, hadirin. Hadirin, sediakanlah waktu untuk bertobat, karena itu sumber hikmah. Sediakanlah waktu untuk berpikir, karena itu kunci kesuksesan. Sediakanlah waktu untuk mengaji, karena itu dapat menenangkan jiwa. Sediakanlah waktu untuk kegembiraan, karena itu mudah selalu. Hadirin, sediakanlah waktu untuk beriman, karena itu adalah induk salin dari segala ketentraman jiwa kita. Jika semua ikhtiar ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan
remaja dan pemuda kita mampu bersaing dalam belajar, memperoleh prestasi, menjadi tumpuan harapan dan cita-cita bagi bangsa kita. Semoga kita menjadi orang-orang sukses di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita sebagai santri anak rantauan tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar, karena anak rantauan pantang pulang sebelum sukses, pergi karena cita-cita, bertahan demi keluarga. Anak rantauan dilarang galau. Hadirin, 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Hadirin, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Adapun kesilapan atau kekurangan, mohon maaf. Uzur maqala wa la tanzur mangqala. Hadanallahu wa yakum ajmain. Ini talam bukan sembarangan talam. Ini talam bukan dari Pak Saleh. Ini salam bukan sembarangan salam. Ini salam dari anggota kabilah Malikus Saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.